Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam Tuhan, sehingga kami dapat istirahat dengan tenang dan bangun pagi dalam keadaan sehat. Tuhan, pagi ini kami awali dengan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dari bacaan Alkitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun ayat nasnya pada ayat yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pagi ini kita beri judul, Rencana Jahat Tidak Akan Pernah Berhasil. Semasa menjadi Raja Yehuda dan memerintah, Raja Ahaz disebut melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kala itu berkarya pula Nabi Allah bernama Yesaya. Banyak firman Tuhan mengenai nasib Yehuda disampaikan melalui Nabi Yesaya. Termasuk pada bagian kali ini, Ahaz merasa ciut nyalinya menghadapi serangan sekutu dua kekuatan Raja Aram dan Israel Utara, dengan masing-masing rajanya bernama Rezin dan Pekah. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman kepada Ahaz untuk tidak takut dan kecut hatinya. Kekuatan sekutu dua bangsa tersebut hanya ibarat api punting yang kecil dan tak berarti. Tuhan telah menyelidik hati dua raja tersebut semata-mata hanya untuk melancarkan niat jahat. Maka Tuhan pun berfirman bahwa usaha mereka tidak akan berhasil. Segala yang direncanakan mereka tidak akan terjadi karena hanya jahat semata. Ada sedikit yang sulit untuk kita pahami adalah pertikaian antara orang jahat dengan orang jahat. Siapa yang akan menang? Tidak mungkin dua-duanya menang, atau sebaliknya dua-duanya kalah. Ahaz disebut berlaku jahat sepanjang menjadi raja. Sementara di pihak musuh, Rezin dan Pekah juga tengah berniat jahat terhadap Ahaz. Inilah yang saya maksud sama-sama jahat. Siapa yang menang dalam peperangan? Tetapi yang jelas dalam masa itu, rencana Rezin dan Pekah difirmankan tidak akan berhasil. Rencana mereka tidak akan terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal keunikan cara Tuhan bagi umat pilihannya, hanya ada satu patokan mendasar, bahwa rencana jahat tidak akan berhasil. Bila Ahaz yang jahat untuk sementara dibuat bertahan, itu bukan berarti Tuhan sedang berpihak pada yang jahat. Tuhan punya rencana sendiri bagi Ahaz untuk di kemudian hari. Bagi kita yang harus kita pegang teguh adalah segala rencana jahat tidak akan terjadi. Semua rencana jahat
pasti gagal sia-sia. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh setiap pikiran jahat. Pikirkan dan lakukan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi panutan dan tuntunan dalam kami melakukan kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran jahat, dari perbuatan-perbuatan jahat, begitupun juga dari orang-orang jahat, orang-orang yang akan menyalakai kami. Jauhkanlah kami dari semua itu, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan setiap apa yang kami jalankan. Kita berbuat kebaikan, kita berbuat yang benar, dan berpikir yang positif, berpikir yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami pada saat ini yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan, yang sedang mengalami pergumulan, berikanlah pertolongan, yang sedang mempunyai rencana, kiranya pimpin dan sertai sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini kekurangan, cukupkanlah akan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini bagi saudara kami yang sedang berbahagia, mungkin berulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Berkati selalu dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Pimpin kami dan sertai kami dalam kami menjalani hidup sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita undur diri dari renungan pagi ini, marilah kita memuji Tuhan terlebih dahulu dalam Kidung KPC nomor 125, bait 1 sampai dengan 3, Lamun kula melampah. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.